Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan perubahan pada tabel. Melakukan perubahan pada tabel yang sudah ada. Nah, perubahan di sini yang kita akan lakukan pada video kali ini bukan pada level data ya, bukan pada level data, tetapi pada level kolom maupun pada nama tabel tersebut. Atau kalau saya boleh memberikan istilah yang lebih cocok adalah kita akan melakukan perubahan pada definisi tabelnya sendiri. Nah, terdapat beberapa hal, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan pada saat merubah tabel. Seperti apa? Seperti merubah nama, merubah kolom, merubah constraint, dan masih ada lagi yang lain. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara contoh-contoh untuk perubahan tabel? Tunggu sebentar. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, aman. Nah, untuk melakukan perubahan tabel ya, untuk melakukan perubahan pada tabel, kita menggunakan DDL lagi, sama seperti pada saat membuat tabel. Pada saat membuat tabel, kita menggunakan DDL create table. Maka, pada video kali ini kita akan menggunakan DDL, Data Definition Language, alter table. Nah, pada video kali ini saya masih menggunakan tabel-tabel yang saya buat pada video sebelumnya ya. Saya masih menggunakan tabel-tabel yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Nah, alter table sendiri ya, itu hanya awalannya saja. Sintaks alter table-nya sendiri hanya sebagai awalan. Kenapa? Karena kalau kita mau merename atau merubah nama tabel dengan merubah nama kolom, itu juga sintaksnya berbeda. Ketika kita mau menambahkan kolom atau menghapus kolom, juga ada perubahan sintaks. Nah, tapi semuanya diawali dengan alter table. Seperti itu. Oke, sebagai contoh pertama, saya akan mencoba merubah nama dari tabel kategori menjadi kategori koleksi. Ya. Merubah nama dari tabel kategori menjadi kategori koleksi. Nah, tabelnya ada ya. Kalau yang di video sebelumnya ada tabel kategori. Nah, ini dia tabel kategori yang saya pilih ini di sebelah kiri. Nah, saya rename menjadi kategori koleksi. Sintaknya seperti apa? Alter table kategori. Rename mana tadi ya? Rename to kategori koleksi. Nah, seperti ini. Saya coba jalankan. Nah, tabel kategori alter. Tabel kategori alter. Dari sini, tabel kategori sudah berubah nama menjadi kategori koleksi. Sudah berubah nama. Pembuktiannya seperti apa? Ini kan masih kategori ya. Saya coba refresh. Kategori koleksi. Nah, nama tabelnya sudah berubah. Nah, oke. Sekarang ya, saya sudah merubah nama tabel kan ya. Sekarang saya coba mau merubah nama kolom. Sebentar, ini kok bulat ya. Aneh. Ya segini aja lah biar ininya kok akan jirat. Oke. Sekarang saya akan merubah nama kolom. Nah, di tabel kategori koleksi ini kan ada kolom KTR cut ya, ini loh. Kategori koleksi KTR cut. Nah, saya mau ganti kolom KTR cut itu menjadi
ket kategori, biar lebih mudah memahaminya. Ket kategori, keterangan kategori. Merubah nama kolom KTR-cut menjadi ket kategori. Seperti ini. Awalannya sama, alter table kategori, namanya berubah ya, koleksi. Rename, oh ada kata-kata kolom ya, mana tadi? Rename kolom KTR-cut into, oh bukan into, to ket kategori. Nah, ini pada tabel kategori koleksi. Nah, ini contoh kedua. Contoh pertama merubah nama tabel, contoh kedua ini merubah nama kolom. Kita lihat hasilnya. Nah, tabel kategori koleksi alter yang bawah ini ya, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya sebentar. Oke, aman. Kita lihat hasilnya, kategori koleksi, masih KTR-cut ya di sini. Saya refresh. Keterangan kategori. Nah, sudah bisa menggunakan rename kolom. Kalau tadi rename biasa, sekarang rename kolom. Nah. Contoh lain lagi nih, apa nih? Nah, tadi kan saya sudah merubah-rubah nama ya. Nah, sekarang saya kan punya tabel buku. Nih ya, saya punya tabel buku. Nih. Nah, saya mau merubah kolom judulnya ini. Nah, kolom judul yang 50 yang varchar 250 ini saya mau rubah menjadi varchar 2 100. Jadi, kolom judul dari tabel buku yang awalnya hanya menampung 50 karakter, saya buat bisa menampung 100 karakter. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba buat ya. Merubah kolom judul pada tabel buku dari 50 karakter menjadi 100 karakter. Oke. Bagaimana sintaknya? Sama, alter table lagi. Tabelnya apa? Buku. Oke. Berikutnya kita menggunakan sintak baru lagi, yaitu modify. Nah, modifikasi, modify. Modify judul varchar 2 100. Seperti ini. Kita lihat, saya jalankan. Sebentar, ada yang lupa? Oh, tidak ada. Nah, tabel buku alter. Tabel buku alter. Nah, tadi rename ya, sekarang modify. Anda lihat, buku, ini judul ya, masih varchar 50, masih saya blok ya. Saya refresh, 100. Sudah bisa menampung 100 karakter, ini, judul. Oke. Ya, sudah bisa menampung 100 karakter tabel judul, kolom judul ini. Nah, coba saya cek. Nah, merename, merubah nama tabel, merubah nama kolom, merubah tipe data. Sebenarnya ini merubah tipe data, karena include jadi satu dengan tipe datanya. Tapi, karena di sini kita hanya merubah length-nya saja, ya tipe datanya tetap varchar 2. Lalu, length-nya yang kita rubah jadi 100. Nah, sekarang nih, saya mau mencoba menambahkan kolom. Nah, menambahkan kolom. Jadi, kolom yang awalnya tidak ada, saya buat jadi ada. Di sini saya akan pindah tabel lagi. Nah, saya masuk ke tabel software. Nah, ini dia, tabel software. Nah, di sini kan kolomnya ada
kode jenis nama developer, jumlah disk, dan versi. Nah, saya tambahkan kolom lagi, yaitu lisensi. Saya tambahkan kolom lisensi. Menambahkan kolom lisensi, license, gini ya, pada tabel software. Oke. Alter table software, tetap awalannya semua pasti sama, yaitu alter table. add ya, license varchar 2, saya kasih 20 ya. Nah, varchar 2 20 ya. Oke, saya main aman aja, saya kasih varchar 2 30. Lalu license ini saya kasih seperti ini. Alter table software, add license varchar 230, cek license in open source, freeware, dan proprietary. Nah, coba nih saya jalankan dulu ya. Tabel software alter. Nah, di sini saya menambahkan kolom license ke dalam tabel software. Nah, kolom license ini memiliki tipe data varchar. Memiliki tipe data varchar. Varchar berapa? Varchar 30. Ya, varchar 30. 30 karakter. Nah, kolom license ini hanya bisa diisi dengan apa? Dengan tulisan open source atau freeware atau proprietary. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat software. Ini ya. Constraint-nya juga, kalau saya klik seperti ini, dia langsung refresh. Ini constraint yang license itu. Kalau saya kembalikan ke kolomnya, belum di-refresh ya, saya refresh dulu. Nah, Anda lihat di sini ada kolom license. Nah, ini dia, varchar 30. Ini adalah kolom yang saya tambahkan barusan. Awalnya tidak ada. Oke. Sudah contoh banyak ya, merubah nama, merubah kolom, merubah tipe data kolomnya. Di sini kita nambahkan kolomnya jugaan, sudahan. Nah, sekarang, kalau tadi kan nambahkan kolom, sekarang kita coba contoh lain lagi. Ya, ini banyaknya memang menggunakan contoh, karena kalau menjelaskan satu-satu sintaknya ya panjang. Mending saya kasih contoh-contoh, nanti Anda kembangkan sendiri. Tapi sintak dasarnya Anda sudah tahu, ini untuk nge-rename, ini untuk merubah tipe data, ini untuk merubah nambahkan constraint, ini untuk nambahkan kolom, seperti itu. Nah, sekarang saya coba tunjukkan satu contoh lain lagi ya. Saya mau menambahkan constraint sekarang. Tadi kan nambah kolom, sekarang saya mau menambahkan constraint. Nah, constraint apa yang mau saya tambahkan? Begini. Di tabel software ada kolom jumlah disk. Di tabel software ada kolom jumlah disk. Nah, saya mau ketika data software ini diisi, jumlah disk ini harus diisi minimal 1. Harus diisi minimal 1. Ya, kita ngomong software, memang saya tahu software ada yang bentuk digital, tapi di sini saya membuat tabel software ini untuk menyimpan data software yang kepingan CD atau kepingan disk. Maka jumlah disknya harus minimal 1. Kalau diisi 0, tidak boleh masuk. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan constraint-nya ke tabel software. Menambahkan constraint ke kolom jumlah disk
tabel software. Untuk memeriksa apakah jumlah disk yang dimasukkan minimal 1. Nah, bagaimana sintaknya? Sama, alter table software add constraint. Nah, beda ya. Kalau kita menambahkan tabel, menambahkan kolom, kita cuma add nama kolomnya. Nih, contoh yang atas, add nama kolom. Kalau constraint, add constraint. Add constraint, CK jumlah. Saya kasih nama CK jumlah. Mana tadi catatan saya? Oke. Cek. Jumlah disk lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Nah, tabel software alter. Tabel softwarenya sudah alter. Pembuktiannya bagaimana? Kita masuk ke tabel software. Kolom ya, jumlah disk tetap. Constraint, kita lihat. Oh, tidak ada ya Mas Ian ya di sini. Anda lihat ya. Saya coba refresh. Ini dia. Constraint yang tadi saya masukkan. Ini adalah constraint yang tadi saya masukkan. Jumlah disk dari softwarenya. Oke. Selain menambahkan sama mengubah seperti yang di contoh-contoh ini ya, kita bisa menggunakan alter table. Kita juga bisa menggunakan alter table untuk apa? Untuk menghapus kolom atau menghapus constraint. Ya, ingat, menghapus kolom atau menghapus constraint. Ya, bukan menghapus tabel. Kalau menghapus tabel caranya berbeda, ada cara sendiri. Tapi menghapus kolom dan atau menghapus constraint. Nah, oke, sekarang saya tunjukkan kepada Anda bagaimana menghapus kolom. Kolom apa yang mau saya hapus nih? Nah, saya punya kolom lisensi kan di sini, yang barusan saya tambahkan. Saya hapus sekarang kolom lisensi ini. Menghapus kolom lisensi dari tabel software. Nah, menghapus kolom lisensi dari tabel software. Nah, caranya, sintaksnya sama. Alter table software sama. Drop column. Nah, drop column. Mana catatan saya tadi? Ini dia. Drop column license. Nah, seperti ini. Tabel software alter. Ya, tabel software alter. Drop column license. Nah, kita coba lihat, hilang enggak kolom lisensi dari tabel software? Kolom. Oh, Pak, masih ada, Pak, ini, Pak, lisensi. Sebentar, kita refresh. Nah, Anda lihat. Sudah hilang. Sudah hilang. Drop column license. Ya, ini dengan begini software kolom lisensinya sudah hilang. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapus constraint? Bagaimana kalau kita mau menghapus constraint? Nah, kalau untuk menghapus constraint, ya, kalau kita untuk menghapus constraint, ada sedikit perbedaan dengan menghapus tabel. Menghapus kolom. Begini. Kalau Anda menggunakan SQL Developer seperti yang saya gunakan ini, Anda mudah melihat constraint. Nah, Anda bisa melihat ini, kolom ini. Nama dari constraint-nya. Nama dari constraint-nya. Tapi, kalau Anda menggunakan SQL Plus atau software selain ini ya, maka ada kemungkinan Anda tidak bisa langsung melihat nama constraint-nya. Anda tidak bisa langsung melihat nama constraint-nya. Ya.
Anda memerlukan nama constraint ini untuk apa? Untuk mendelete atau menghapus constraint-nya. Sama seperti tadi. Ketika saya mau menghapus kolom, saya menyebutkan nama kolom. Ketika menghapus constraint, saya harus menyebutkan nama constraint. Seperti itu. Nah, Anda perlu mengetahui namanya. Kenapa? Begini. Anda coba perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang saya blok dan 5 atasnya. Anda perhatikan, yang 5 data yang saya blok ini, ya, yang 5 data yang saya blok ini, namanya seperti nama default, ada SYS, C, lalu angka. Angkanya beda-beda. Sedangkan yang atas, ini ada PKsoft, FKsoft, dan yang lain-lain. Begini. Pada video sebelumnya, Anda sudah melihat kita bisa menuliskan constraint di level kolom dan di level tabel. Ya, Anda bisa buka video sebelumnya. Nah, kalau Anda menuliskan constraint di level kolom, umumnya Anda tidak menyebutkan nama constraint-nya. Tetapi kalau Anda membuat constraint di level tabel, umumnya Anda menyebutkan nama constraint-nya. Ini saya bilang umumnya. Nah, kalau Anda membuat constraint di level kolom, Anda tidak menyebutkan nama constraint-nya. Nah, bagaimana Anda tahu nama dari constraint-nya? Nah, ini adalah nama yang dibuat oleh sistem, dibuat oleh Oracle default-nya. Kalau yang atas, ini nama yang saya sebutkan sendiri pada video sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang, misal saya mau menghapus constraint check pada tabel software. Menghapus constraint check pada kolom jumlah disk tabel software. Saya mau menghapus constraint check, ya, mana tadi itu pada kolom jumlah disk di tabel software. Pak, ini kan kelihatan CKJML. Iya, kelihatan karena barusan saya tulis. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda saja cara yang umum digunakan ketika kita tidak tahu apa namanya nama dari constraint-nya. Ketika kita tidak tahu nama dari constraint-nya. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu nama constraint yang mau kita hapus. Kita harus mencari dulu nama constraint yang mau kita hapus. Nah, untuk mencari nama constraint, kita bisa, ini saya tulis dulu ya, mencari nama constraint pada tabel software yang akan kita hapus. Nah, untuk mencari nama constraint, kita menggunakan data dictionary. Data dictionary ini apa? Tabel-tabel yang sudah ada di Oracle-nya. Dan berisi keterangan-keterangan pada database Oracle-nya ini sendiri. Keterangan-keterangan. Misal keterangan itu seperti apa? Tabel, namanya apa? Constraint-nya apa saja? Pemiliknya siapa tabel tersebut? Nah, seperti itu maksudnya. Data dictionary, nama data dictionary-nya apa? User constraints. Seperti ini. Nah, saya membuatnya seperti, akhirnya saya buat dulu, select all from user constraints. Ini saya kasih cara cepatnya ya. T-nya kedobelan, sorry. Where table name sama dengan, ya, where table name sama dengan software. Seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, user, oh T-nya kedobelan, masih an. Constraints. Nah, tadi T-nya 3. Nah, Anda lihat ini. Kolomnya banyak sekali ya ini ya. Kolomnya banyak sekali ya. Nah, kalau Anda menggunakan SQL Developer seperti saya, enak tampilannya seperti ini.
Kelihatan constraint-nya apa saja namanya. Nah, ini nama-nama constraint-nya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan SQL Plus ya atau editor based on command prompt ya. Kalau kolomnya banyak gini kan ngelihatnya enggak enak, ngelihatnya nggak akan enak ya. Nah, ada tips dari saya. Anda ambil beberapa kolom saja. Nih, bagi Anda yang menggunakan SQL Plus. Saya kasih tips, kolomnya ada beberapa kolom yang perlu Anda ambil. Select constraint name. Ini constraint name yang pertama. Ini ya, constraint name. Lalu, setelah constraint name, ada ini, table name. Lalu, search condition. Lalu, terakhir adalah R constraint name. Nah, from user constraint where table name sama dengan software. Nah, seperti ini. Oops. User constraints, nah, kurang huruf S, minta maaf. Nah, Anda lihat ini. 4 kolom yang saya sarankan Anda ambil. Kolom pertama, constraint name. Perlu jika Anda mau menghapus constraint. Kolom kedua, table name. Nah, misal Anda mau tahu constraint ini dari tabel apa. Ini caranya. Ya. Table name kan tadi jelas ya kita mau menghapus dari tabel software, tapi untuk kebutuhan berbeda table name bisa Anda perlukan. Ketiga, search condition. Search condition ini apa? Search condition ini menyebutkan constraint ini untuk apa? Anda lihat ini. Nama soft is not null. Kalau ada tulisan is not null seperti ini, berarti ini adalah constraint not null. Ya. Is not null, kalau ada search condition seperti ini, maka ini adalah constraint not null. Lalu, kalau yang seperti ini, ada in, ada lebih besar, lebih kecil seperti ini adalah constraint check. Ini adalah constraint check. Nah, kalau seperti ini, ada search condition-nya null, R constraint-nya ini null. Nah, dua ini berarti apa? Ini adalah primary key. Umumnya ini adalah constraint primary key. Ya, umumnya adalah constraint primary key. Di sini terbantu juga sih sebenarnya karena constraint-nya saya kasih nama sendiri, pksoft ya. Tapi umumnya kalau null 2 seperti ini adalah primary key. Terakhir, ini ada FK jenis soft. Nah, Anda lihat ini. Search condition-nya null, tapi R constraint name-nya R constraint name-nya ada. Nah, kalau seperti ini, kalau R constraint name-nya ada, tapi search condition-nya ini kosong, maka ini adalah constraint apa? Constraint foreign key. Ya, foreign key. Not null, check foreign key. Ini not null ya. Sampai sini not null. 2 ini cek, cek ya. Ini adalah primary key, ini adalah constraint foreign key. Pak, kalau unique gimana Pak? Ya maaf, di tabelnya belum ada constraint unique, jadi tidak kelihatan. Tapi biasanya keterangannya nanti muncul, nama apa, is unique gitu tulisannya bakalan. Maaf, ini mungkin saya kecampur dengan DB lain ya. Tapi yang saya ingat ketika unique keluarnya is unique. Atau mau saya coba ganti sih. Saya coba tampilkan buku. Buku. Coba. Oh, tidak ada. Kalau pemisalan kategori koleksi. Oh ya, sama. Ini tidak muncul. Tidak muncul di sini kalau uniknya ya. Uniknya tidak muncul. Biasanya uniknya itu ikut dengan primary key-nya. Biasanya ikut dengan primary key-nya.
Oke, maaf, ini saya belum bisa menunjukkan yang unik seperti apa tampilannya di sini. Saya kembalikan ke kebutuhan awal dulu. Oke. Nah, sedikit melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Di sini kalau FK, search condition-nya kosong, tapi ada R constraint name. R ini apa sih sebenarnya? R constraint name ini apa? R itu adalah relation atau reference. Saya tidak tahu yang mana, tapi di antara dua itu. Relation atau reference. Maksudnya apa? Berarti constraint ini dia mereferensi constraint lain, yaitu constraint SYS C007595. Nah, ini adalah foreign key. Nah, foreign key. Tadi saya bilang, kenapa kok saya perlu table name? Agar saya bisa tahu constraint ini, misal ya, saya mau menghapus foreign key. Misal saya mau menghapus foreign key. Saya mau tahu sih, constraint ini itu di tabel apa? Saya coba sih, select. Ini saya copy ya, saya copy. Saya select gini, tapi where constraint. Kok B-nya kepilih terus? Constraint name sama dengan, ini saya copy, saya paste di sini. Kita lihat sih, constraint SYS C007595, ini punya tabel apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Dia milik tabel kategori koleksi. Search condition-nya 0. R constraint name-nya 0. Berarti besar kemungkinan ini adalah unique, kalau tidak ini adalah primary key. Seperti itu. Yes. Ya, ini maksudnya. Jadi kenapa saya menyarankan Anda mengambil nama dari tabelnya. Oke, sekarang saya kembali ke tujuan awal kita. Saya kan mau menghapus constraint pada kolom jumlah disk tabel software. Nah, ada nggak constraint di sini yang mengandung kolom jumlah disk. Nah, ada dua ini. SYS C007604 sama CK jumlah. Nah, SYS 7604 ini untuk constraint not null, Di sini ada CK JML. Ini untuk constraint check. Nah, saya mau menghapus constraint not null-nya saja. Nah, ini coba constraint not null-nya saya hapus. Nah, karena kita sudah tahu nama tabelnya, setelah mengetahui nama constraint-nya, maka kita bisa hapus. Alter table software drop. Nah, kalau ini namanya adalah drop constraint. Drop constraint SYS C007604. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Tabel software alter. Kita lihat software ya, bagian constraint. Ini ya, tadi yang mau saya hapus, 70604 ya. Sekarang kita refresh. Sudah hilang. Seperti itu. Oke. Nah, pada video kali ini Anda sudah melihat bahwa pada saat kita merubah tabel, banyak hal yang bisa kita lakukan. Cukup banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya pun juga sudah cukup banyak. Nah, kalau kita mau merubah tabel, ya pasti diawali dengan perintah alter table. Ya, pasti diawali dengan perintah alter table. Ya, tapi setelah itu kita mau ngapain? Mau merubah tabel kah? Merubah nama tabel kah? Merubah kolom kah? Merubah constraint kah? Nah, itu tergantung. Itu perintahnya berbeda-beda. Anda bisa cek sendiri untuk perintah lengkapnya. Ya, Anda bisa cek sendiri untuk perintah lengkapnya. Nah,
Yang menjadi catatan, kalau propertinya, kalau pemisahan propertinya itu atau yang mau Anda hapus itu sudah kelihatan di tabel kayak kolom ataupun nama ya, atau ya kolom ataupun nama ya yang mau Anda edit, enak. Tapi kalau constraint umumnya tidak bisa Anda lihat langsung dari tabel. Terutama bagi Anda yang menggunakan comment prompt untuk editor SQL Anda. Anda harus masukkan dulu query seperti yang saya tunjukkan ini. Query-nya apa? Menggunakan data dictionary, user constraint. Seperti itu. Kalau yang pakai SQL Developer, seperti saya gini, enak, langsung kelihatan constraint-nya. Software constraint seperti ini, langsung kelihatan. Tapi di sisi lain, kalau saya menggunakan ini, kalau saya boleh membocorkan sedikit, aplikasi ini cukup berat. Ketika saya membuka aplikasi ini, pasti ada proses loadingnya dulu. Ya, dia membaca dulu dari tabel, ditampung di sistemnya ini, kayak gitu. Ya, kalau pakai command prompt pasti lebih enteng daripada menggunakan developer seperti ini. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari saya untuk bagaimana melakukan perubahan pada sebuah tabel, ya, pada sebuah tabel. Macam-macamnya juga sudah Anda lihat. Semoga video kali ini berguna bagi pembelajaran Anda, pembelajaran Anda untuk SQL maupun dalam pengubahan tabel. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.